Nah, sekarang kita ada di depan pameran mobil. Ini ada 2 mobil depan kita. Ini katanya mobil akan dipakai untuk G20, untuk kepala negara beserta jajaran. Nah, teman-teman, sekarang kita di booth mobil 75 juta. Dan ini beneran, teman-teman. Beli mobil, dapat motor. Kembali lagi ke channel Eviolik. Channel membahas berbagai macam electric vehicle. Saya Alfred dan Saya Agan. Oke, kali ini kita sekarang lagi ada di pameran Periklindo di J-Expo Kemayoran tahun 2022. Nah, kita langsung lihat ke dalam aja, ada pameran apa aja nih, ya. Nah, sebelum itu langsung subscribe, follow, dan tekan tombol loncengnya. Ayo, kita langsung lihat masuk ke dalam. Yuk, teman-teman. Teman-teman, pertama kali masuk dari pameran ini langsung ketemu booth-nya Wuling. Nah, ini jagonya Wuling nih, REV, mini vehicle REV. Kita langsung lihat aja ke dalam, ada apa aja ya. Yuk. Nah, ini warna pink nih, ada dikit pink-pingan ya. Untuk cewek sih lumayan oke banget nih. Kita lihat langsung ke dalam ya. Wih. Wih, di dalam kokpit sih lumayan oke ya. AC juga ada. Lumayan futuristik kelihatannya ya. Dan di sini pas kita buka pintu sebelah kanan juga kebuka juga nih. Jadi gambarnya oke banget lah. Indikasinya, ada indikatornya segala macam. Nah, ini untuk baterai, untuk range-nya. Ini sisa baterai 79% dan range-nya sisa 237 kilo lagi yang bisa ditempuh oleh mobil ini. Iya. Coba, nah untuk di hood-nya ini lumayan cukup tinggi ya. Pas banget untuk ukuran badan kita yang untuk orang-orang kita sini ya. Pas juga nih. Gak terlalu mentok juga. Oke lah, pas lah. Gasnya rem dan gas. Nah, di bagian tengah sini transmisi ada 4 posisi, yaitu parking, P, R, reverse, neutral, N, dan D drive. Dan sebelah sini ada bagian turunin jendela ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, ini sekarang parking, lengkap, seat belt juga ada, dan ini kayak pakai kulit sintetis. Sip. Kelihatan high class dan elegan, teman-teman. Mantap. Nah, untuk bagian belakang, oh ini belum ketutup. Ini lumayan lebar juga di dalam. Nah, dibuka kayak gini, bagian duduknya juga lumayan oke. Ya, untuk duduk mungkin lumayan ini ya, comfortable juga, comfy juga ya. Cukup apa lebar ya untuk bagian belakang kaki. Yuk, kita langsung coba ke belakang ya. Nah. Ini coba cek dulu, sorry. Nah, kita duduk belakang dulu. Nah, kira-kira oke banget, jaraknya juga pas. Lumayan tinggi juga bagian atas ya. Oke dah, cocok banget untuk keluarga kecil yang anggotanya 4 orang nih, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita di booth MAB, mobil mobil atau motor ya? Ya aslinya sih MAB itu dulu bikin mobil ya, yang saya tahu tuh mobil. Dia dulu fokusnya tuh di mobil bus sama di truk-trukan tuh yang kayak di sebelah sana. Oh, oke. Nah, tapi sekarang dia ada motor, ya begitu. Oke. Ntar kita langsung lihat aja, tanya aja motor dan mobil. Ya, teman-teman, sekarang kita di depan kita itu adalah Metropod. Produk dari MAB. Nah, ini adalah shuttle minibus. Mungkin dipakai di perumahan atau di tempat golf ya. Ya bener ya kan? Kira-kira begitu kan? Oke.
Atau di universitas mungkin bisa jadi ya. Ya, saya nggak tahu juga ya. Coba kita lihat ke dalam aja kan. Yuk. Oke. Dengar-dengar ini bisa isi 9 orang katanya. Oke. Yuk, bagian kokpit. Nah. Di sini depan ya seperti sama lah, dashboardnya ya ada kilometer, speedometer, voltasi ya, ini ampere berapa, dan ini baterai presentasi. Oke, sebelah tengah ini ada AC, ada lampu hazard, terus lampu kabin, dan untuk tengah bagian penumpang dan AC. Kira kayak gitu, sangat simple dan tidak apa-apa lagi ya. Paling hanya untuk transmisi hanya forward, stop, and back. Dan ini jendela naik turun. Teman-teman, sekarang MAB yang bagian motor. Kita lihat. Nah, ini skuter-skuter yang kayak gini, tipe-tipenya kayak lumayan futuristik ya. Yang kayak gini. Dan terus yang sebelah kiri ini juga skuter juga yang dari MAB. Ya, lumayan oke ya. Kita coba lihat tuh. Ya, nah sekarang kita ada di depan salah satu produk unggulan MAB ya, truknya. Dan kebetulan di depan kita nih ada truk sampah. Ya, spesifikasinya ada di sini. Kalau menurut spesifikasinya, wah ini oke banget sih. Kalau untuk truk sampah ya, kecepatan maksimum 50 km per jam. Powernya 200 HP, 150 kW. Wah, ini kalau menurut saya sih kendaraan listrik cocok banget ya kalau dibuat kayak truk operasional begini. Karena mereka kebutuhannya tuh nggak terlalu yang apa namanya, nggak seribet kalau kita butuh untuk mobil personal gitu ya. Dia lebih ke praktikal. Karena praktikal dia tuh nggak peduli bentuk. Dimana kita naruh baterai bisa di samping tempat tangki, bisa di tengah. Jadi menurut saya, wah emang cocok banget sih ini. Sekarang kita masuk ke dalam. Wah. Wah, ini karena dia elektrik, ini simple banget ya. Nggak ada transmisi. Tuh lihat, cuma ada tombol D, N, atau R. Cuma 3. Jadi udah kayak nyetir mobil bom-bom kar, tapi gede. Wow. Iya, ada pedal gas, pedal rem. That's it. Simple. Di sini juga ada tombol buat belakangnya, buat tempat sampahnya tuh ada loading, discharge, up down, take back, push out. Ya, saya sendiri nggak ngerti fungsinya apa ini. Iya. Ya, sekarang kita ada di depan salah satu kendaraan, itu bus listrik. Nah, di sini ada tulisan nih, Universitas Indonesia. Dengar-dengar sih katanya ini bus bakal di dalam kampus, di dalam kampusnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita tanya sama orangnya. Ini sih ya, mau nanya dong, ini bus atau Universitas Indonesia yang buat? Jadi, apa gimana? Ini kita kerjasama antara UI dengan MAB. Jadi tim desainnya dengan MAB yang merancang membangunnya, manufakturnya ini di Jawa Tengah di Kudus. Oh, jadi ini yang desain UI. Wah, hebat ya Indonesia. Ini desain UI berarti, manufaktur MAB. Di mana tadi? Jawa Tengah. Wah, mantap. Kalau kita lihat speknya, wah bisa 100 km per jam. Wah, cukup sekali kalau untuk di dalam kampus. Baterainya, 315 kWh. Casnya 2 jam. Wah, ini cukup sekali ini. Bisa muat berapa orang ya? Bisa 64 orang. Oh, bisa 64 orang. Wah. Mantap, mantap. Bisa 20% gradien. Wah, ini berarti buat nanjak-nanjak cukup banget ini. Ya, kebetulan di UI juga jalanannya naik turun. Iya, makanya ini cocok sekali untuk di UI karena di UI itu naik turun ya. Ya, coba sekarang kita masuk yuk. Dalam kita lihat. Wah. Ini
masuk ke dalam sini tuh mengingatkan saya ke bus Transjakarta. Ini percis sekali. Oh ya? Iya betul. Iya, ini di atas ada tempat duduknya. Ini ada buat pegangan. Wah. Mantap, bisa 64 orang katanya. Sekarang kita ke depan. Wah. Wah, ini setirnya konsolnya ini simple juga. Nggak kayak bus-bus biasanya. Ini cuma ada RND. Nah, udah tuh. Bisa dilihat di sini. Nah, terus itu di dashboardnya ada kapasitas baterai. Ini apa sebelah kanan? Oh, tegangan baterai mungkin. Wah, ada ada suhu controller, ada real time power, tegangan baterai, jarak tempuh. Wah, sampai ada jam dan waktunya. Nah, ini buat setel musik. Teman-teman, sekarang kita di booth DFSK. Nah, ini planningnya DFSK akan mengeluarkan juga mini EV seperti Wuling nih. Nah, yang ini sire mini EV yang keluaran DFSK nih, teman-teman. Nah, ini akan diproduksi di Cikande. Ya, akan diproduksi di Cikande di atas tanah 4 hektar ya. Kita lihat dulu kayak gimana bentuknya. Nah, ini mini EV ini seperti ini, kalau ini sih kebetulan contoh dari China yang langsung. Ini kebetulan yang di China itu namanya Fengquang, mini EV Fengquang dari Dongfeng Xiaokang. Oke, kita lihat langsung kira-kira kayak gini. Dongfeng Xiaokang. Nah, yang ini, bagian ini adalah chargernya teman-teman. Chargernya nih. Nah, bila Anda beli mobil ini akan dapat chargernya yang ditaruh di rumah Anda. Ini chargernya, tinggal colok begini sini. Oke. Tuh. Teman-teman, tadi kan barusan dari mini EV yang DFSK punya. Nah, sekarang kita langsung berubah ke tempat Glora elektrik yang dikeluarin oleh DFSK. Ini adalah mini van elektrik. Kita langsung masuk ke dalam lihat. Nah, ini kalau saya lihat mobil elektrik minivan yang terpanjang nih. Panjangnya total 4,5 meter, teman-teman. Nah, jarak tempuhnya mempunyai 300 kilo jarak tempuh sekali cas. Terus di baterai bagian bawah ya. Dan mobil ini dibekali oleh quick charging sekitar 80 menit ya. Bisa dari 20% sampai 80%. Kira-kira 2,5 jam maka waktu ya. Nah, untuk mobil ini baterai ini sudah diproteksi oleh sistem perlindungan baterai ya. Jadi bisa bisa terdeteksi kebocoran tegangan bila ada masalah di baterainya. Dan baterai ini juga dilengkapi oleh sistem IP67 yang bisa tahan air, debu dan lumpur, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke bagian penumpangnya ya. Penumpang dalam. Ya, masuk ke dalam. Oke, kita langsung masuk ke dalam, teman-teman. Ya. Nah, ini bagian penumpangnya yang duduk yang bagian baris kedua lumayan lebar juga ya. Gede tempatnya. Dan atasnya lumayan tinggi ya. Jadi masih nyaman dan masih bisa senderan. Wih, mantap. Nah, di sini juga ada tambahan pendingin ya untuk bagian penumpang dan bagian belakang. Lumayan lebar juga, teman-teman. Jadi total driver dengan penumpang total bisa isi 7 orang, teman-teman. Lumayan oke lah. Dia bagian baris ketiga juga lumayan lebar dan lega.
tidak MPP-an. Oke? Ayo, kita langsung lihat ke bagian driver. Nah, bagian driver. Oke. Lumayan lebar juga ya. Drivernya lumayan tinggi. Ini juga lumayan tinggi. Dan di sini sistemnya bagian dashboard ya. Ada speedometer dan bagian baterai. Ini keadaan baterai sisa berapa persen? 100% atau 0%. Ya. Di sini semua udah ada dilengkapi oleh mobil-mobil yang ada pada umumnya. Aircon, tombol-tombol, AC dan segala macam. Nah, untuk transmisi di sini ada 4 pilihan, yaitu reverse, neutral, drive, dan satu lagi E. Ini saya nggak tahu nih apa ya E. Dan ini handle brake teman-teman. Ya, kira-kira begini untuk mobil minivan Glora Electric. Nah, sekarang kita ada di depan pameran mobil. Ini ada 2 mobil depan kita. Ini katanya mobil akan dipakai untuk G20, untuk kepala negara beserta jajaran-jajarannya. Di sebelah kanan ada G80, itu Genesis, merek Genesis dari Hyundai juga. Sebelah kiri kita ada Ioniq 5. Wah, warnanya khusus ya, hitam-hitam cakep gimana gitu. Wow. Di samping saya juga ada Wuling yang katanya buat mobil G20. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam? Oh, bisa. Ya, tampilan dalam masih nggak ada bedanya ya sama Wuling yang versi biasanya ya. Cuman mungkin dia bilang bahwa mobil ini adalah mobil official untuk G20. Ini kalau buat saya nih mepet banget, kayaknya dikit lagi mentok ini. Iya, mentok. Terus setir juga, kalau saya habis gas mau pindah ke rem tuh mentok pasti nih. Tuh hampir mentok. Tinggal jarak satu jari itu. Belakang, wah ya seperti yang tadi udah di review, lumayan luas. Ada Om Alfred di belakang. Banget. Wah, ini bagasinya kalau bangku belakang lagi nggak dilipat, bisa dibilang hampir nggak ada yang bisa dipakai. Bisa buat taruh botol aqua. Bisa, ya ini masih bisa buat naruh payung lah kalau hujan. Tapi kalau buat naruh payung di belakang, kita mau ngambil pas lagi hujan, kita mesti turun dulu. Ini. Nah, kalau dilipat baru muat lumayan. Bisa bawa aqua nih, tumpang di sini 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, sekarang kita di booth mobil 75 juta dan ini beneran teman-teman, beli mobil dapat motor. Nih, beli mobil dapat motor teman-teman nih. Pembelian mobil upgrade gratis motor listrik tanpa diundi teman-teman. Tuh, khusus di pameran ini 22 Juli sampai 31. Ayo buruan rebut dengan. Ayo kita langsung masuk ke dalam nih, lihat mobil 75 juta. Nah, di dalam dashboardnya juga ada ternyata ya, 17 juta. Nah, ada speedometer ya kira-kira ya, coba di speedometer. AC pun ada teman-teman. Nih, coba saya nyalain dulu. Nah, ini nyala AC nih teman. Adem teman-teman. Tuh, ada AC-nya. Oke, baterai sekarang di posisi 55 volt. Udah mau habis sih, tapi kalau nyala AC turun nih guys. Oke, sip. Nah, ini ada klaksonnya lengkap, dashboard. Ini ada heaternya juga, ya. Terus AC dan bagian transmisi ya. Ada reverse, neutral dan drive. Ya, ada 3 pilihan. Ada handbrake-nya juga, teman-teman. Oke. Nah,
Bagian atas saya lumayan tinggi juga. Lumayan cukup tinggi. Oke. Atasnya juga ada, wah, udara dari luar nih. Ada kipas angin juga nih. Mau apa lagi ya? Oke, kita langsung ke belakang, bagian belakang. Nah, ke belakang lumayan lebar juga teman-teman. Lumayan lebar juga, dan ini lutut lumayan jauh dengan tempat duduk depan ya. Jadi lumayan lega juga nih. Wih, sip banget nih teman-teman. Iya, lumayan tinggi juga belakangnya. Oke. Kenceng juga lumayan. Tolong dong, jelasin dong harga Davigo Space ini dan tipe-tipe lainnya. Tolong kasih tahu harganya off the road, on the road ya. Oke. Kita kalau untuk Davigo yang Space, kita di harga off the road-nya. Nah, ini adalah Rakata NX8. Kita langsung lihat aja dalamnya. Sekarang kita di booth Smooth. Ayo kita langsung lihat. Nah, ini Smooth motor facelift.